Nah, ada cerita dari Nur. Cerita ini pengalaman Nur yang kerja di tempat makan soto. Nur ini kan masuk kerja di tahun 2018, diajak sama temennya yang kebetulan itu satu desa. Warung makannya ini rame banget dan ada mes buat karyawannya. Nama pemiliknya itu Pak Muhdi. Warung sotonya itu buka 24 jam dan mereka itu kerja shift-shiftan gitu. Gak ada yang aneh, di hari pertama Nur kerja, sampai gak kerasa udah 2 bulan Nur itu kerja di sana. Sampai suatu hari, Siti ini tuh cerita pernah ngeliat sosok pocong kayak lewat gitu di gudang penyimpanan barang. Dan di gudang itu yang boleh masuk itu cuma Pak Muhdi. Dan di setiap jam 9 malam kedengeran suara lirih orang nangis dari dalam gudang. Besok paginya Nur kan kebagian shift pagi. Kayak biasanya karyawannya itu bersih-bersih. Nah, pagi itu Nur ini ditunjuk sama Pak Muhdi buat bersihin gudangnya. Kagetnya pas masuk ke gudang, di sana itu ada banyak bunga sesajen. Dalam hati Nur itu, apa bener yang dibilang orang-orang? Nah, pas Nur mau beresin nih, Pak Muhdi masuk. Dia bilang kalau Nur itu nggak boleh pegang bunganya dan cuma boleh nyapu di area tertentu yang udah dikasih tahu sama Pak Muhdi. Nur yang panik ngelihatnya, dia langsung kerjain buru-buru kan. Abis itu dia langsung ke dapur bantuin masak Bi Ijah yang paling tua di sana. Karena Nur pengen tahu, dia ini pura-pura nanya, kenapa ya warung sotonya itu nggak pernah sepi. Dari karyawan pabrik yang lewat situ suka mampir. Terus banyak juga orang-orang yang tahu-tahu tuh pengen beli soto di situ. Bi Ijah ini bilang, sebenarnya rasa sotonya itu yang nggak enak-enak banget. Kuahnya juga bening. Ya mungkin udah rezekinya Pak Muhdi kali. Sore itu ada karyawan baru dari Jawa Timur. Namanya itu Husna. Kata Pak Muhdi, dia bisa satu mes sama Nur. Jadi di dalam satu mes itu bertiga. Di jam-jam menjelang maghrib, Nur ini jalan ke gudang. Nah jadi gudangnya ini tuh ngelewatin lorong-lorong kecil. Lagi jalan, dia itu ngeliat ada cewek ketawa menyeringai gitu. Mulutnya lebar, bola matanya tuh hampir copot. Dia juga ngerasa ada yang ngikutin. Badannya tuh kayak kerasa berat gitu. Mungkin kalau orang-orang sekarang tuh nyebutnya ketempelan. Ya udah kan, karena dia juga gak kenapa-napa, baliklah dia ke mes. Tadinya dia itu mau nanya sama Husna, tadi dia ke gudang apa enggak, tapi akhirnya gak jadi. Karena takutnya nanti malah bikin Husna takut atau nggak percaya sama apa yang dialami sama Nur. Singkat cerita, Husna kan udah seminggu kerja di sana. Tingkahnya dia ini mulai aneh. Udah 3 hari dia itu diem. Kalau ditanya juga ngejawabnya tuh seperlunya, nggak kayak biasanya. Kamu kenapa, Hus? Nggak betah di sini? Apa kamu sakit? Enggak. Aku nggak apa-apa. Di jam pulang, mereka balik ke mes. Husna itu masih diem, tatapannya kosong. Terus dia itu nyamperin Nur sama Siti. Husna ini bilang kalau katanya dia nggak betah karena sering diganggu. Bahkan kalau dia udah sampai di mes. Jadi tuh diganggunya nggak cuman di sekitar gudang, di tempat kerja. Bahkan pas dia mau istirahat aja tuh masih ada gangguan-gangguan juga. Nur yang gak paham langsung nanya, kamu diganggu siapa? Karyawan laki-laki? Bukan. Terus anak kecil sama pocong. Kata Husna, dia itu selalu ngeliat anak kecil nangis di deket panci kuah soto. Kalau dideketin, anak kecil ini tuh lari ketakutan. Tapi Husna tetap bertahan kerja di sana karena sebulannya dia itu nanti di tanggal 28. Hari-hari berikutnya, Husna ini tuh masih kelihatan aneh. Diem, udah gitu masih suka bengong.
Sampai Pak Mukdi itu negur Husna, soalnya banyak pelanggan yang datang, kok dia malah diem aja gitu. Waktu itu karyawan pabrik lagi pada istirahat, jadi kebayangkan ramainya itu gimana. Lagi banyak pelanggan, tiba-tiba Husna ini kejang di tempat cucian piring. Siti yang ngeliat kan langsung teriak minta tolong. Anehnya Pak Mukdi yang tahu itu kayak biasa aja gitu, kelihatan tenang. Cuma nyuruh buat dibawa ke gudang belakang dan Husna dibiarin sendiri. Bi Ijah sesepuh di sana itu disuruh Pak Mukdi buat ambil air dari tong samping dapur. Udah tuh Pak Mukdi mulai komat-kamit. Terus Husna ini nggak berontak, kadang ketawa, terus kadang nangis. Abis itu Husna ngomong, "Ma, aku sakit, tolong." Abis itu Pak Mukdi keluar manggil istrinya. Nur yang gak pernah ngeliat istrinya Pak Mukdi itu kaget, karena istrinya Pak Mukdi ini tuh kurus kering, mukanya pucat. Padahal ya kalau dipikir Pak Mukdi ini kan banyak uang ya, harusnya ada buat perawatan. Tapi kenapa istrinya itu sakit-sakitan gitu. Istrinya Pak Mukdi nangis, Husna juga langsung meluk istrinya. Jadi siapa sebenarnya anak kecil ini? Nur, Siti, dan teman-teman lain yang ngeliat kejadian itu cuma diem sama pikiran mereka masing-masing. Gak lama setelah itu, Husna sadar Pak Mukdi nyuruh istirahat sekitar 15 menit. Kalau udah, disuruh kerja lagi. Husna yang ngerasa pusing gak dibolehin pulang. Padahal sebelumnya tuh udah pamit tapi gak diizinin. Sebelumnya, ada banyak rumor dari orang-orang kalau warung soto Pak Mukdi itu bisa rame dari pesugihan. Masih ada kejadian-kejadian aneh semenjak Husna ini sering kesurupan. Kadang diteror di tempat kerja, bahkan di mes, suara ketukan pintu, dan mimpi-mimpi serem yang bikin dia itu susah buat tidur. Nur yang tadinya juga gak pernah ngalamin apa-apa, dan di awal kan Siti udah cerita, dia gak percaya kan. Dia mulai penasaran, seserem apa sebenarnya cerita warung sotonya Pak Mukdi. Kata Siti, kalau anak Pak Mukdi itu meninggal, dan sebelum meninggal itu dia sakit tenggorokan, tapi kayak dicekik gitu. Itu pun sebelumnya nggak kenapa-napa. Habis kejadian anaknya meninggal, Pak Mukdi ini tetap ngebuka warung sotonya. Banyak yang bilang anak Pak Mukdi ini tuh dijadiin tumbal pesugihan sama bapaknya sendiri, biar warung sotonya itu rame terus. Dan tumbal selanjutnya istrinya Pak Mukdi. Makanya kenapa sekarang istrinya sakit-sakitan. Kesehatan istri Pak Mukdi tuh makin hari makin menurun, dan warung masih tetap dibuka. Bahkan Pak Mukdi tuh masih standby di warungnya, walaupun dia tahu istrinya sakit parah. Ada satu bis gitu, mampir buat makan. Semua karyawan sibuk ngelayanin pembeli. Tiba-tiba ada 2 orang ngedatengin Pak Mukdi dan ngabarin kalau istrinya itu udah meninggal. Pak Mukdi nyuruh 2 orang ini buat pulang duluan. Kalian pulang duluan aja, habis ini aku nyusul, masih banyak orang. Ya udah kan, 2 orang itu pamitan. Nur yang lagi di dapur samar-samar tuh dengar obrolan Pak Mukdi, kayak lagi sama seseorang, tapi nggak tahu orang itu siapa. Ini semua akan selesai. Malang sekali nasibmu, istriku. Nur yang dengar Pak Mukdi ngomong kayak gitu, dia bingung, apa maksudnya? Dia ini kan lagi cuci piring. Tiba-tiba, "Sejak kapan kamu di sini, Nur?" Baru masuk, Pak." "Yang bener kamu?" "Iya, Pak." Keluarlah Pak Mukdi. Terus Bi Ijah dipanggil. Ternyata Pak Mukdi ini pulang dan Bi Ijah yang ngegantiin. Pak Mukdi percaya sama Bi Ijah buat ngelayanin pembeli. Seminggu setelah istrinya Pak Mukdi meninggal, warung sotonya itu makin rame. Sampai jam kerja karyawan itu ditambah 1 jam. Waktu itu Nur masuk shift 2. Sekitar jam setengah 10, dia izin ke kamar mandi. Pas mau masuk, dia ngerasa kayak ada orang lagi di dalam kamar mandinya. Ya udah ditungguin sama Nur. Tapi kok udah lama gak keluar-keluar. Gak lama datanglah si Siti. Dia juga mau buang air kecil.
Ditanya kan, "Kamu lagi apa, Nur?" "Lagi nungguin. Ini lagi ada orang mandi di dalam." "Siapa? Bukannya semua karyawan lagi di luar ya?" Akhirnya Siti masuk dan pintunya tuh nggak dikunci. Gak ada siapa-siapa. Nur yang lagi-lagi kaget nyoba ngelupain. Apa iya cuma perasaannya aja? Tapi dia beneran ngerasa tadi suara air. Masa salah denger? Siti udah selesai, giliran Nur yang masuk. Lagi di dalam, dia ini tuh denger ada benda jatuh. Kencang banget. Dia keluar, dia nyari-nyari barang apa tadi yang jatuh. Tapi kok lagi-lagi gak ada apa-apa. Singkat cerita, warung Pak Mukdi kan jadi lebih ramai dari biasanya. Setiap hari ada banyak pelanggan baru yang mampir. Sampai suatu hari, ada rombongan mobil, isinya 4 orang dan 1 anak kecil. Anak kecil ini tuh diem aja di parkiran. Mereka ini pesan soto. Diajak masuklah si anak kecil tadi, yang diem aja. Abis itu kan sotonya udah siap, udah ditaruh di meja mereka. Anak kecilnya ini usianya sekitar 3,5 tahun. Dia itu nangis kenceng, gak mau disuapin. Pelanggan yang lain sampai ngeliatin ke anak ini. Dia itu nangis sambil nunjuk ke arah meja-meja, ketakutan, matanya sambil merem gitu. Terus dia ini bilang, "Mbak, pocong mbak." "Di mana?" "Di depan Umi lagi muntahin sotonya." Nah, karena anaknya udah gak kuat ngelihat pocong-pocong itu, dia itu sampai teriak histeris. Semua pembeli yang denger kan penasaran kan, anak kecil kok bisa ngomong gitu. Mereka juga denger apa yang diomongin sama si anak ini. Ada beberapa pembeli lain yang berhenti makan karena mereka itu denger ada pocong lagi ngeludahin makanannya. Nur akhirnya beresin sisa makanan. Kagetnya dia, sotonya utuh gak dimakan. Nur buru-buru nyamperin Bi Ijah, terus bilang kejadian tadi. Di sini Nur itu malah disuruh diem sama Bi Ijah. Takutnya nanti Pak Mukdi malah tahu. Pikir Nur hal yang wajar kalau sotonya gak dimakan. Tapi karena dia ngeliat muka orang-orang yang ninggalin itu kayak aneh. Seminggu setelah kejadian itu, Pak Mukdi nyuruh shift 1 sama 2 itu masuk barengan. Kata Pak Mukdi belum dapat karyawan lagi karena warungnya itu makin rame. Kalau orang yang gak ditambah, gak bakalan bisa ngelayanin pembeli yang membludak. Tapi ada 3 orang yang nolak masuk bareng. Alasannya capek kalau harus kerja long shift. Bukannya dikasih keringanan, tapi Pak Mukdi ini malah ngancem. "Kalau kalian gak mau, cari aja pekerjaan lain." Mau gak mau mereka nuruti karena mereka butuh pekerjaan. Nur sama Siti sendiri juga terpaksa harus ngikuti kemauan Pak Mukdi. Buat nolak, mereka itu nggak berani karena masih karyawan baru. Kuah soto habis, mungkin kira-kira tinggal 5 porsi. Habis itu Pak Mukdi tuh buru-buru tuh masuk ke gudang. Keluar dari gudang, mukanya tuh kelihatan marah. Dia langsung ke dapur nyari Bi Ijah. Bi Ijah yang nggak ditemuin, bikin Pak Mukdi itu makin marah. Bahkan si Husna yang ngeliat Pak Mukdi nawarin kalau dia aja dia yang bikin kuah sotonya. Tapi dengan lantang, Husna malah diomel-omelin di dapur. Padahal Husna cuma niat baik ngebantu Pak Mukdi. Husna yang gak tahu, menurut dia tuh stok bumbu soto itu kan udah ada di kulkas. Jadi ya tinggal dibikin aja. Salahnya di mana? Pak Mukdi masih terus nyari Bi Ijah. Pas nemuin, Bi Ijah itu diomelin abis-abisan. Bi Ijah cuma diem gak banyak ngomong. Karena yang Nur tahu, yang bikin kuah sotonya, kalau nggak Pak Mukdi sendiri, ya Bi Ijah yang dipercaya. Karyawan yang lain mulai nggak semangat kerja. Tapi Pak Mukdi selalu menjanjikan ke mereka kalau gajinya bakalan dinaikin lebih banyak dari biasanya. Gak lama dari itu, ada rombongan bis, di dalamnya ada 5 orang. Mereka pesen soto babat, soto daging sama lontong. Nur yang nganter makanannya, mereka sampai nambah 3 es teh jumbo. Waktu Nur nganter, ada salah satu yang nanya, "Mbak, di sini rame banget ya?" "Iya Pak, kebetulan ada salah satu orang pintar yang bisa ngelihat hal-hal goib." Tiba-tiba dia kaget. "Apa itu?"
Nur dengar mereka lagi ngobrolin sesuatu. Karena dia pengen tahu, dia sengaja ngambil mangkok kotor di sebelahnya biar bisa denger obrolan mereka. Soalnya Nur ini emang udah lama ngerasa ada yang janggal semenjak rombongan orang-orang minggu lalu yang gak makan sotonya sama sekali. Lihat Kang, ini belatung. Sekarang kau boleh membuka matamu Amira, dan lihatlah ke cermin, ucap Ki Ageng, guru spiritual Amira. Perlahan-lahan, Amira mulai membuka kedua matanya. Ketika Amira menatap wajahnya di cermin, ada rasa puas dan juga bahagia. Ketika mendapati wajahnya yang berubah menjadi lebih cantik dan awet muda. Aku sungguh puas Ki, wajah dan bentuk badanku yang sekarang sangat jauh berbeda, tutur Amira dengan senyuman merekah. Tapi ingat Amira, setiap bulan purnama datang, kau harus mempersiapkan tumbal agar kecantikan wajah dan juga tubuhmu tetap terjaga. Baik Ki, tapi gimana dengan nasibku? Aku tidak ingin terus-terusan hidup miskin, tanya Amira kepada Ki Ageng. Untuk masalah itu, kau tenang saja Amira. Aku akan memberikanmu uang gaib yang tidak akan pernah habis, tapi dengan satu syarat. Syarat apa Ki? Kau harus terus melumuri uang gaib ini dengan darah yang kau jadikan tumbal, ucap Ki Ageng sembari memberikan bungkusan tebal kepada Amira. Setelah selesai bercengkerama dengan guru spiritualnya, Amira pamit untuk pulang. Di sepanjang perjalanan, Amira tak henti-hentinya berucap bahagia karena yang dulu hidupnya miskin, berwajah jelek, sering mendapat hinaan dari laki-laki dan juga warga di desanya. Namun sekarang berbanding terbalik dengan perubahan nasibnya sekarang. Awas kalian, akan kubalas perbuatan sombong dan semena-mena kalian terhadapku. Gumam Amira tersenyum kecut, mengingat perlakuan keji mereka. Amira adalah seorang anak gadis yang berusia sekitar 40 tahunan. Meskipun usianya sudah tua dan seharusnya sudah memiliki anak, namun dikarenakan wajahnya yang buruk rupa dan di sekujur tubuhnya dipenuhi kudis yang beraroma busuk, laki-laki di desanya pun enggan menggoda. Meskipun hanya sekedar mendekatinya pun mereka merasa jijik. Kehidupan Amira sungguh sangat menyedihkan. Dilahirkan dari keluarga yang sangat miskin. Untuk makan pun, kedua orang tua Amira hanya mengandalkan dari hasil memungut sisa-sisa makanan di pasar. Karena sudah lelah dengan hidup yang serba kekurangan dan juga sakit hati dengan hinaan para warga. Akhirnya Amira memilih jalan sesat bersekutu dengan setan lewat Ki Ageng. Bapak, Ibu, mulai sekarang kalian tidak akan merasakan kelaparan. Amira janji. Amira akan mencukupi semua kebutuhan kalian, ucap Amira dengan mata yang berembun karena mengingat nasib kedua orang tuanya. Ketika sudah sampai di desanya, para warga dan juga pemuda-pemuda yang melihat Amira berjalan merasa takjub dengan kecantikan dan kemolekan tubuh Amira. Bahkan semua warga tidak ada yang mengenali bahwa itu adalah Amira, si gadis buruk rupa yang mereka hina. Neng, mau pulang kemana? Tutur Baron, pemuda hidung belang yang mengikuti Amira dari belakang. Amira pun terus berjalan. Tanpa sengaja, Amira berpas-pasan dengan Bu Dewi yang tengah asik bergosip dengan tetangga-tetangga yang lainnya. Tahu nggak ibu-ibu, si Amira yang wajahnya buruk rupa, kudisan itu kok nggak pernah kelihatan ya batang hidungnya? Seru Bu Jamilah bertanya kepada ibu-ibu yang lainnya. Iya ya, kok saya juga nggak pernah lihat tuh perempuan jorok, timpal Bulia dengan senyuman sinisnya. Saya dengar-dengar sih, katanya lagi berangkat ke kota, ikut saudara dari bapaknya, ucap Bu Dewi. Pantesan gak pernah kelihatan batang hidungnya. Tapi bagus sih, kelihatan bersih aja desa kita gak ada dia, ucap Bulia sambil tertawa.
Amira yang tak sengaja mendengar obrolan ibu-ibu tadi merasa kesal. Karena ucapan kasar para tetangganya, sekuat hati Amira menahan emosinya. Awas kalian, satu persatu akan kujadikan tumbal untuk kecantikanku. Gumam Amira sambil tersenyum kecut. Saat tengah asik bergosip, tak sengaja Bulia melihat perempuan cantik yang sedang berjalan melewati depan rumahnya. Ibu-ibu, itu perempuan siapa ya? Kok cantik banget? Badannya bagus pula. Jadi iri saya, kata Bulia. Dengan cepat Bulia pun mengejar perempuan yang sedang berjalan melewati rumahnya. Neng, maaf. Neng bukan warga sini ya? Ucap Bulia. Saya warga sini kok, Bu. Masa sih? Setahu saya, orang-orang di desa ini nggak ada yang secantik Eneng. Saya beneran warga sini, Bu. Kalau nggak percaya, itu rumah saya yang gubuk reot. Itu kan rumah si Amira wanita buruk rupa. Masa Neng cantik-cantik tinggal di sana? Saya emang tinggal di sana, Bu. Bahkan saya anaknya yang punya rumah itu. Jadi, Neng ini Amira, anak Pak Mamat dan Bu Inah yang miskin itu. Iya, Bu Lia yang sekarang lebih miskin dari saya. Saya memang Amira yang dulu. Ibu sama tetangga yang lain sering hina. Tapi mulai sekarang, tidak akan pernah bisa menghina keluarga saya lagi. Jangan sampai saya mendengar ibu bicara yang tidak-tidak. Dengan saya dan kedua orang tua saya nggak akan segan-segan membuat perhitungan dengan keluarga Bu Lia. Timpal Amira mengancam hingga membuat nyali Bulia ciut dibuatnya. Setelah benar-benar menghilang dari pandangan Bulia, akhirnya Bulia pun kembali ke rumahnya dengan perasaan takut terhadap ancaman Amira. Gimana, Bu? Perempuan tadi siapa? Tanya Bu Dewi penasaran. Namun Bulia hanya terdiam dengan pertanyaan yang ditanyakan Bu Dewi. Tanpa menjawab, tiba-tiba Bulia pun pergi meninggalkan keduanya masuk ke dalam rumah dan langsung menguncinya. Setelah puas membalas hinaan Baron dan Bulia, akhirnya Amira pun sampai di depan pintu rumahnya. Rumah yang ia tinggalkan selama 3 bulan itu akhirnya bisa kembali bertemu dengan orang tua yang sangat Amira sayangi. Suara ketukan pintu dari luar terdengar di telinga Bu Inah yang sedang memasak di dapur. Bu, coba bukain pintunya. Sepertinya ada tamu di luar. Seru Pak Mamat menyuruh istrinya membukakan pintu. Iya Pak, Bu Inah pun berjalan menuju ke arah suara ketukan pintu tersebut. Setelah membukanya, Bu Inah hanya bisa terperangam melihat di depan matanya ada sosok perempuan cantik yang menatapnya dengan tangisan bahagia. Ibu, ucap Amira seraya memeluk Bu Inah dengan tangis penuh kerinduan. Bu Inah yang tidak mengenali Amira hanya diam terheran-heran karena dipeluk Amira secara tiba-tiba. Maaf, siapa ya? Tutur Bu Inah mencoba melepaskan pelukan Amira. Ini Amira, Bu, anak ibu sama bapak. Amira mencoba memberitahu kepada ibunya. Namun Ibu Inah sama sekali tidak mempercayai ucapan Amira. Jangan bohong ya, anak ibu wajahnya gak kayak gini. Timbal Bu Inah yang masih tidak mengenali Amira dengan penampilan barunya. Pak Mamat yang mendengar percakapan Bu Inah dan juga Amira mencoba menghampiri ke depan. Ini benar Amira, Pak, anak bapak sama ibu. Kalau memang benar Amira anak bapak sama ibu, apa kamu punya bukti? Amira yang sedari lahir mempunyai tanda lahir di belakang lehernya. Seketika menyibakkan rambutnya dan memperlihatkan tanda lahir tersebut kepada orang tuanya. Pak Mamat dan Bu Inah yang melihat tanda lahir tersebut merasa syok dan tak percaya. Karena tanda lahir tersebut benar-benar mirip dengan punya Amira, anak mereka. Jadi benar, kamu Amira? Iya Pak, ini Amira. Pak Mamat dan Bu Inah yang merasa haru dan tak percaya dengan kepulangan Amira, anak semata wayangnya, seketika langsung menangis dan memeluk secara bersamaan. Kamu jangan tinggalin bapak sama ibu lagi ya nak, ucap Pak Mamat seraya menangis, karena bahagia bisa berkumpul lagi dengan Amira.
Enggak, Pak. Amira nggak akan ninggalin Bapak sama Ibu. Amira juga janji akan ngebahagiain kalian. Bapak sama Ibu juga nggak perlu khawatir. Mulai sekarang, Bapak sama Ibu akan hidup enak. Tidak akan kelaparan lagi seperti dulu. Maksud kamu apa? Seketika Amira mengeluarkan bungkusan tebal yang diberikan Ki Ageng kepadanya dan memperlihatkan isi di dalamnya kepada orang tuanya. Alangkah terkejutnya kedua orang tua Amira kala melihat kertas merah yang tersusun rapi dengan sangat banyaknya di dalam bungkusan tersebut. Itu uang dari siapa? Tanya Pak Mamat. Kamu tidak mencuri kan? Timpal ibunya. Amira nggak nyuri, Pak. Ini uang pemberian dari seseorang kepada Amira. Dan untuk perubahan wajah Amira, ada seseorang yang membiayai operasi plastik wajah Amira di kota. Tutur Amira berbohong, menjelaskan kepada kedua orang tuanya. Kamu tidak bohong kan? Amira nggak bohong, Pak. Orang tua Amira yang hanya orang biasa dan tidak berpendidikan tinggi. Hanya bisa percaya dengan semua yang diucapkan anak semata wayangnya tersebut, tanpa ada rasa curiga sedikit pun. Dengan rasa bahagia, Amira memberikan oleh-oleh berupa perhiasan, baju bagus, dan juga barang-barang mahal untuk kedua orang tuanya. Amira yang melihat kedua orang tuanya makan dengan lahap, merasa bahagia dan terharu. Karena baru kali ini Amira bisa membahagiakan kedua orang tuanya, meskipun dengan jalan yang salah. Baron yang masih saja terdiam di ujung jalan, tanpa sengaja dikagetkan dari belakang oleh Dudung, sahabatnya tersebut. Dudung yang mendengar langsung penjelasan dari Baron mengenai Amira yang wajahnya berubah menjadi cantik. Seketika tertawa terbahak-bahak, merasa tidak percaya dengan ucapan bosnya tersebut. Amira yang sekarang sudah memiliki segalanya berkat Ki Ageng, berencana ingin merenovasi rumahnya, dan Amira juga berencana membeli sebidang tanah pada tetangganya untuk membuat usaha salon kecantikan dan usaha rumah makan untuk kedua orang tuanya, agar warga di desanya tidak curiga kalau Amira mendapat kekayaan dan juga kecantikan hasil bersekutu dengan setan. Orang tua Amira yang mendengar rencana Amira merasa sangat setuju dan sangat mendukung apapun yang dilakukan Amira. Orang tuanya hanya berharap, meskipun Amira sekarang sudah memiliki segalanya, Amira tetap menjadi Amira yang dulu, yang selalu rendah hati dan tidak sombong, serta mau memaafkan orang-orang yang menghina serta merendahkannya. Amira yang mendengarkan nasihat kedua orang tuanya hanya bisa mengangguk, meskipun di dalam lubuk hatinya menyimpan beribu-ribu rasa sakit karena ulah warga di desanya. Nah, ada cerita tentang Gunung Angker yang bikin 3 orang hilang. Kita mau naik gunung, Pak. Kau salah hari, nak. Ini Kamis Wage. Gak baik buat naik gunung itu. Ular apa itu, Rik? Baru kali ini aku lihat ular aneh. Baru beberapa menit jalan, dia dengar ada suara perempuan. Mas, ada apa nyariin anak saya? Kisah nyata ini terjadi udah lumayan lama, sekitar tahun 1994. Gunung yang cukup terkenal di Jawa Tengah. Hari Kamis, di jam 10:30 siang, Ari, Fahmi, Sony, Erik, Eva, Putri udah ngumpul di rumahnya Bayu. Tinggal nunggu satu temennya yang belum datang, yaitu Aji. Gimana toh Aji? Udah molor setengah jam, belum juga datang. Kata Ari yang udah gak sabar naik gunung. Sabar, Ri, mungkin dia lagi arah jalan ke sini. Kira-kira 30 menit Aji baru datang. Mereka masing-masing udah bawa tas carrier buat berangkat. Mereka berangkat itu numpang mobil pick up yang lewat. Lagi di perjalanan, bapak supirnya nanya, "Kalian itu mau kemana?"
Kita mau naik gunung es, Pak. Kau salah hari, nak. Ini Kamis Wage. Gak baik buat naik gunung itu. Kalau Kamis Wage emang kenapa, Pak? Pokoknya tunda aja. Saya hanya mengingatkan. Aji ini bilang, Bapak pasti dengar cerita orang-orang dulu ya, Pak. Jangan percaya, Pak. Itu cuma mitos. Bapak supirnya yang spontan dengar omongan Aji tuh langsung ngeliat natap Aji kayak nggak suka. Aji pura-pura nggak ngeliat. Dalam hatinya dia ngerasa nggak enak. Mungkin tadi ada kata-katanya yang menyinggung Pak Supir. Abis dari obrolan itu suasana jadi hening. Aji juga lebih banyak diem. Sudah sampai. Turun. Nada supir yang kedengeran kesel. Iya, Pak. Makasih. Aji masih gak peduli sama omongan bapak supirnya. Kalau pendakian mereka ke gunung es bakalan bikin 3 temennya kehilangan nyawanya. Mereka lanjut naik bis. Sampailah mereka di desa kecil yang ada di gunung es. Eva, Putri, Sony, Fahmi, sama Aji istirahat sebentar. Mereka duduk di sebuah tempat yang kelihatan tua. Sekitarnya juga ditumbuhi ilalang yang lumayan tinggi. Sedangkan Bayu sama Erik lagi nyari semak-semak buat buang air kecil. Di jam 2:30 sore, Sony nanya ke teman-temannya, "Gimana? Langsung lanjut? Apa nunggu besok?" "Lanjut aja, aku pengen lihat indahnya sunset di puncak gunung," kata Putri. Aji sebenarnya pengen ngomong obrolan dia sama Pak Supir, tapi nggak enak, teman-temannya udah pada semangat. Erik yang baru selesai buang kecil, nggak ada basa-basinya, langsung ngajak temennya buat jalan. Di rombongan itu yang paling semangat emang Erik. Paling depan ada Erik sama Bayu, dan yang paling belakang itu Aji. Mereka sesekali ngobrol, kadang juga bercanda biar nggak jenuh. "Ayo cepet dikit teman-teman, udah jam 4 nih," teriak Erik. Sambil jalan, Erik ngebersihin ranting-ranting yang ngehalangin jalan. Tiba-tiba, Erik berhenti. Kedua matanya ngeliat ke depan. Spontan Bayu yang ada di belakangnya nabrak Erik kan. Karena dari tadi Bayu tuh jalan agak nunduk, jadi nggak ngeliat kalau Erik lagi berhenti. "Sial, kenapa berhenti?" kata Bayu yang kesel. "Ada apa, Rik?" "Shh, diem, jangan gerak." Erik masih ngeliatin ke depan. Mukanya kelihatan tegang. Aji yang paling belakang juga nengok ke kanan kiri. Pengen tahu apa yang bikin Erik berhenti. Baru mau teriak nanya, Erik angkat tangan ngasih kode ke teman-temannya yang di belakang. Biar jangan ada yang bergerak. Udah makin sore nih, mulai gerimis. Bikin Erik bisa ngeliat jelas makhluk apa yang ada di depannya. Bayu yang ada di belakang Erik ikutan nge-freeze. Malah dia kelihatan lebih panik daripada Erik. Ular apa itu, Rik? Baru kali ini aku lihat ular aneh." Bayu yang ketakutan langsung mundur di belakang carrier Erik. Cuma Bayu sama Erik yang lihat ular aneh itu. Panjang ularnya kira-kira 3,5 meter. Warnanya hitam pekat. Yang bikin Bayu ketakutan, harusnya di ujung ular itu kan ekor. Tapi ujung ular ini kepala ular lagi. 2 mata ular yang ada di ujung ini bolong. 2 kepala ular ini mirip piton, tapi warnanya hitam pekat. "Ini apaan sih? Lepas nggak? Penakut banget lagian." Erik ngomong kayak gitu cuma bercanda. Bayu yang dari tadi megangin carrier Erik spontan ngelepasin tangannya. Baru jalan, tiba-tiba Erik berhenti. Erik nyuruh Bayu ngedeket. "Kamu gak usah cerita soal ular tadi sama Eva dan Putri. Tahu sendiri kalau cewek itu penakut." Bayu yang jalannya di samping ngeiyain. Erik jalan lebih cepat, diikuti Bayu sama temen-temennya. Mereka udah jalan kurang lebih 1 jam. "Capek nih, istirahat bentar," kata Eva. "Nanggung, udah hampir sampai," kata Erik. Ternyata dia udah jauh di depan. Mungkin karena dia terlalu semangat jalannya. Kanan kiri jalan setapak, penuh semak-semak
yang tingginya itu ngelebihin tinggi mereka. Sesekali, ranting sama daun-daun yang nabrak pundak mereka seolah-olah ranting itu tangan-tangan penjaga gunung yang lagi nyoba ngehentiin langkah mereka biar gak lanjut ke pendakian. Aji yang jalan paling belakang gak sadar kalau dia diikuti sosok hitam, kurus tinggi, kepalanya lonjong, dan gak sengaja makhluk itu kelihatan di panci punya Putri yang dari stainless yang ada di carrier-nya. Eva mulai tuh ngeliatin pancinya Putri buat mastiin bayangan aneh apa sebenarnya. Karena kurang begitu jelas, Eva ngedeketin mukanya ke panci itu. Setelah diperjelas, makhluk itu punya 2 mata yang lebar, mulutnya menganga ke bawah, yakin kalau yang dia lihat itu bukan manusia. Eva shock, makhluk itu tahu kalau lagi diperhatiin Eva. Dan makhluk itu tiba-tiba jadi jelas kelihatan. Jadi bisa bayangin kan, mereka lagi sama-sama ngeliat. "Rick, berhenti." "Eva pingsan," kata Sony. Mereka ngasih air putih, diolesin minyak angin. Mereka ini tuh ngira Eva kecapean. Nah, di sini mereka main salah-salahan tuh. Karena Erik gak mau istirahat dulu dan bikin Eva pingsan. Tapi Erik juga ngebantah. Lagian emang nanggung kok sebentar lagi. Udah gitu, juga udah mulai gelap treknya. "Gimana ini? Eva gak bangun-bangun," tanya Bayu. "Gimana kalau kita batalin pendakian?" usul Sony. Enggak. Kita lanjutin aja pendakiannya. Nanggung 20 menit lagi kita sampai puncak. Kalau turun malah lebih jauh. Soal Eva, kita gotong aja gantian. Dia cuma pingsan kecapean kok, nanti juga bangun. Ya udah tuh, mereka ngelanjutin perjalanan ke Gunung Angker. Erik masih jadi yang paling depan. Mereka kan ganti-gantian gendong Eva. Sampai giliran Bayu. Jadi Bayu ini ada di paling belakang. Baru beberapa menit jalan, dia dengar ada suara perempuan. Suaranya jelas dari arah belakang Bayu. Dia nengok ke belakang sambil jalan. Gak ada orang kok. Bayu mulai jalan lagi. Tapi kali ini, dia itu jalan lebih cepat. Dan suara itu ada lagi. Di belakang Bayu itu cuma ada jalan tanah setapak. Yang kanan kirinya rimbun rumput. Tingginya sekitar 1,5 meter. Suara itu dari makhluk yang Bayu gak sadar kalau dia duduk di atas carrier-nya Bayu. Sosok makhluk wanita yang kurus, rambut panjang sepinggang, mukanya gak kelihatan ketutup rambut, dan pakaiannya putih lusuh. Bayu langsung lari nyalip teman-temannya yang lain, dan sekarang itu dia ada di depan. Makhluk itu ngilang. Mereka heran ngelihat Bayu lari ke depan. "Ada apa, Bay? Kenapa lari main seruduk aja? Ada harimau di belakangmu?" "Ada hantu di belakang, Son." "Mana? Ngaco aja," kata Sony sambil ngelihat ke belakang. Erik yang ada paling depan ngasih tahu ke teman-temannya kalau udah sampai di puncak. Teman-temannya mulai nyusul nih satu-satu. Mereka sampai duduk istirahat. Mereka juga kelihatan seneng. Cuma Bayu sama Aji yang kelihatan khawatir. Karena mereka tahu selama perjalanan tadi, mereka diikuti sosok wanita berambut panjang. "Aku tadi juga lihat, Bay," kata Aji. "Hah? Jadi kau lihat juga?" "Shh, jangan kenceng-kenceng. Nanti yang lain panik." "Udah sadar loh, Pak." Putri duduk di sebelah Eva. Mereka nungguin cowok-cowok yang lagi diriin tenda dan nyiapin api unggun. 2 tenda udah siap, 1 tenda kecil buat Eva sama Putri, 1 tenda lagi buat anak cowok. Di jam 8, mereka ngumpul buat makan bareng. Tiba-tiba, Eva ngebuka obrolan. "Gue tadi ngeliat hantu." Mereka berhenti makan, ngeliat ke arah Eva, karena tiba-tiba banget nih ngebahas kayak gini. "Bener loh, Pak?" tanya Erik. "Bener, Rik. Tadi aku bener-bener ngeliat hantu.
Apa yang dibilang Eva bener, Rik. Tadi gue juga lihat. Bayu ngebantuin ngejawab. Seketika suasana jadi hening. Besok kita langsung pulang aja, Rik. Batalin rencana kita, kata Putri. Semua setuju buat ngebatalin acara mereka yang rencananya itu mau nginep sekitar 3 hari. Kata Aji, hantu itu ngikutin mereka. Fahmi sama Sony yang denger cerita mereka, perasaan mereka tuh juga udah mulai gak enak. Yang lain mulai duduk deketan karena takut di rombongan itu cuma Erik yang paling berani. Sebenarnya Aji juga lumayan sih, tapi dia khawatir sama keselamatan teman-temannya. Udah jam 10, mereka istirahat buat perjalanan pulang besok. Mereka ngebersihin piring bekas makan, terus masuk ke tenda. Rik, kenapa masih di luar? Duluan aja, nanti gue nyusul. Awas, hati-hati, diterkam kuntilanak dari belakang. Erik duduk sendirian ngebelakangi tenda. Api unggun kecil yang tadinya nyala, sekarang udah mati. Erik ngeliat jam tangan, udah jam 11 malam. Dia berdiri, pergi ke semak-semak, buat buang air kecil. Pas lagi buang air kecil, kayak ada yang lemparin kerikil di belakangnya. Aji, Bayu, gak usah bercanda, gue gak takut. Tiba-tiba, dari belakang, pundak sebelah kiri itu ada yang nepuk. Dan Erik balik badan, ada kepala anak kecil di semak-semak. Tapi karena gelap, yang kelihatan nyala itu cuma 2 matanya. Hai dek, lagi apa di situ? Ditanya gitu anak kecil ini lari. Dikejar kan sama Erik. Dia ngedeketin anak kecil ini nerobos semak-semak. Jangan takut, kakak cuma nanya, apa kamu lagi tersesat? Kalau iya, biar kakak anterin. Anak perempuan ini lari ke arah batu besar. Karena dipanggil-panggil gak ada sautan, disamperin sama Erik di batu itu. Udah sampai di batunya, gak ada orang. Aneh, padahal tadi jelas banget anak kecil itu lari ke belakang batu ini. Erik yang masih kebingungan ngeliat ke arah batu itu. Ada suara, Mas, ada apa nyariin anak saya? Jelas, kerasa ada mulut di telinga kanan Erik. Saking kagetnya, Erik balik badan dan gak ada jarak antara Erik sama sosok perempuan yang mukanya tuh bener-bener hancur. Satu matanya bolong, udah gak ada bentuk mukanya sama sekali, berantakan. Yang lebih bikin Erik shock, di tangan kanannya ada anak kecil yang dari tadi itu dikejar sama Erik. Mukanya juga gak kalah serem, badannya ngeluarin bau amis. Erik yang jatuh ke tanah, mundurin badannya pakai kaki. Sampai akhirnya dia bisa berdiri dan lari gak jelas arahnya. Erik nemuin pohon besar. Dia istirahat di situ. Dia nyoba buat ngatur nafas. Akhirnya dia nyender ke pohon itu. Jantungnya masih berdetak gak karuan. Dia gak pernah ngeliat makhluk seserem mereka.